Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang turunan asam karboksilat. Yang pertama adalah kita membahas tentang halida asam dan anhidrida asam. Untuk turunan yang lainnya akan dibahas pada bagian selanjutnya. Apa itu halida asam dan anhidrida asam? Silakan simak video berikut ini dengan baik. Pertama, halida asam atau lebih dikenal dengan istilah asil halida adalah senyawa turunan asam karboksilat di mana gugus tunggal Y adalah halogen. Berikut ini adalah mekanisme umum dari suatu senyawa karbonil di mana gugus pergi Y ini, atau kalau dalam asam karboksilat adalah gugus hidroksil, digantikan oleh halogen. Nah, halida asam terbentuk bila gugus hidroksil asam diganti oleh halogen. Halogen apa saja? Bisa F, Cl, Br, atau I. Halida asam lebih reaktif dibandingkan turunan asam karboksilat lainnya. Berikut ini adalah contoh senyawa halida asam. Senyawa halida asam ini untuk penamaannya mengikuti penamaan asam karboksilat dengan mengganti akhiran OAT menjadi il atau asam karboksilat dengan karbonil. Misal seperti ini. Di sini ada senyawa asetil klorida. Nah, asetil klorida ini berasal dari asam asetat. Ya, di sini asamnya dihilangkan kata-katanya. Kemudian kita menggunakan istilah awal asetil dan berakhiran ion halida, jadi asetil klorida. Ada lagi di sini benzoil bromida, ini dari asam benzoat. Ada juga dari sikloheksana karbonil klorida, ini dari asam sikloheksana karboksilat. Jadi di sini OH dari asam karboksilat digantikan oleh gugus halogen. Nah, untuk contohnya, contoh asid halida atau halida asam yang sering kita gunakan adalah benzoil klorida yang biasanya digunakan sebagai gas air mata yang dipakai oleh kepolisian atau keamanan. Berikutnya, bagaimanakah karakteristik senyawa halida asam? Halida asam mempunyai titik didih yang lebih rendah daripada asamnya. Titik didihnya semakin tinggi dengan bertambahnya jumlah atom karbon. Nah, jadi semakin banyak jumlah C-nya, semakin tinggi titik didihnya. Untuk rantai karbon yang pendek, pada umumnya berupa cairan, misalkan seperti asetil klorida, karena dia hanya memiliki 2 C, dia berwujud cairan yang tidak berwarna dan korosif. Dalam udara akan berasap dan uapnya sangat iritatif pada saluran pernafasan. Bagaimanakah pembuatan halida asam? Halida asam umumnya dibuat dengan reaksi antara asam karboksilat dengan tionil klorida atau fosfor pentaklorida ini. Nah, di sini akan menghasilkan halida asam dengan produk sisa adalah HCl dan gas SO2. Inilah contohnya, misalkan di sini ada asam asetat direaksikan dengan tionil klorida akan menghasilkan asetil klorida dan menghasilkan HCl yang berlebih dan gas SO2. Bagaimana kalau direaksikan dengan fosfor pentaklorida atau PCl5? Di sini dicontohkan misal ada senyawa asam benzoat direaksikan dengan PCl5, dia akan menghasilkan benzoil klorida. Ya. Apa saja reaksi yang dapat terjadi pada halida asam? Halida asam merupakan senyawa elektrofilik yang reaktif, mampu bereaksi dengan senyawa nukleofil termasuk air atau H2O, amonia, amina, alkohol, dan fenol. Yang pertama adalah reaksi hidrolisis. Hidrolisis klorida asam artinya adalah reaksi klorida asam yang direaksikan dengan H2O akan menghasilkan asam karboksilatnya. Di sini ada asetil klorida ketemu dengan aqueous atau H2O, dia kembali menjadi asam asetat dengan produk sisa adalah HCl. Yang kedua, reaksi dengan alkohol. Klorida asam atau halida asam bereaksi dengan alkohol atau fenol membentuk ester dengan katalis basa.
Di sini dicontohkan ada asetil klorida, dia bereaksi dengan alkohol tersier di sini ya, dengan adanya katalis basa organik yaitu adalah piridin, dia membentuk senyawa ester. Kemudian yang ketiga, reaksi dengan amoninya atau amina. Jadi di sini ketika asetil klorida bereaksi dengan amonia, nah di sini dia menghasilkan senyawa amida, yaitu senyawa asetamida. Dengan produksi adalah amonium klorida. Misalkan di sini ada benzoil klorida bereaksi dengan metilenamin, di sini dia akan menjadi N-metil benzamida. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa salah satu reaksi yang menghasilkan amida adalah reaksi antara halida asam dengan amina. Untuk amida akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Berikutnya adalah anhidrida asam. Anhidrida asam bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada 2 gugus karbonil ya. Nah, dinamakan sesuai nama asam karboksilat dengan menambah akhiran anhidrida. Misalkan di sini ada asetat anhidrid, dia merupakan asalnya adalah senyawa asam asetat. Ketika dia membentuk anhidrida, dia bernama asetat anhidrida. Misal di sini juga ada propanol anhidrida, namanya di sini ada dua ujung di sini, 1, 2, 3, ini juga 1, 2, 3. Jadi namanya adalah propanol anhidrida. Anhidrida asam yang umum digunakan adalah asetat anhidrid. Biasanya digunakan sebagai reagen untuk reaksi asetilasi ya, yang bagian anhidrida. Anhidrida asam merupakan senyawa hasil sintesis dan merupakan 2 molekul asam yang melepaskan 1 molekul airnya. Reaksi sejenis terjadi antara molekul alkohol sehingga membentuk eter. Jadi misalkan di sini ada 2 alkohol seperti ini, dia membentuk eter dengan cara melepaskan H2O-nya. Juga pada reaksi asam dan alkohol membentuk ester. Misal di sini ada asam karboksilat bereaksi dengan alkohol, dia menjadi ester. Bagaimana karakteristik anhidrida asam? Memiliki aroma yang sama dengan asam asalnya. Misalkan ada asetat anhidrid, baunya hampir sama dengan asam asetat. Berupa cairan dengan boiling point alias didih 139,9 derajat Celcius. Diperdagangkan dengan kadar 75 hingga 90%. Nah, wadah yang tepat untuk sebagai tempat larutannya adalah aluminium. Apa saja kegunaan dari anhidrida asam? Pertama, digunakan untuk keperluan sintesis. Misal, kapas diasetilasi dengan anhidrida asetat membentuk selulosa asetat. Kegunaan khusus lainnya adalah untuk analisa kualitatif, menentukan adanya gugus hidroksil dan jumlahnya dalam senyawa organik. Apa saja reaksi anhidrida asam? Yang pertama ada hidrolisis. Hidrolisis anhidrida asam dalam larutan asam atau basa menghasilkan 2 asam karboksilatnya. Misalkan di sini ada asetat anhidrid, ketika dia bertemu dengan H2O dalam suasana basa maupun asam, dia akan membentuk asam asetatnya. Jadi membentuk 2 molekul asam asetatnya di sini ya. Kemudian ada reaksi dengan alkohol. Reaksi anhidrida asam dengan alkohol menghasilkan ester dan asam karboksilat. Misalkan di sini ada asetat anhidrid bereaksi dengan metanol, dia akan membentuk senyawa ester. Nah, ini nanti akan dibahas pada bab esterifikasi. Yang ketiga, reaksi dengan amonia. Anhidrida asam yang bereaksi dengan amonia, dia terjadi reaksi sangat cepat sekali, menghasilkan suatu amida dan 1 garam karboksilat. Misalkan di sini saya contohkan ada asetat anhidrid bereaksi dengan amonia. Nah, dia akan membentuk senyawa amida di sini. Dari senyawa seperti ini dan menghasilkan amida dan ada garam amonium asetatnya, ada garam asam karboksilat itu sendiri. Jadi di sini ketika membentuk seperti ini dia membentuk fase intermediate ya, kemudian membentuk asetamida dan membentuk amonium asetat. Sekian penjelasan mengenai halida asam dan anhidrida asam.
Jika ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan melalui grup WhatsApp. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.